Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Adapun cakupan materi untuk semester ganjil dapat dilihat pada peta konsep berikut. Ada 2 kompetensi dasar yang akan dibahas pada semester ganjil. Yang pertama, yang berkaitan dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 4 submateri. Kemudian, materi yang kedua akan membahas tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang terdiri atas 3 submateri. Materinya dapat kalian lihat di sini, ada beberapa materi, submateri, dan ada beberapa indikator. Nah, untuk video pembelajaran ini akan membahas bab pertama, yaitu untuk materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara menurut nilai-nilai Pancasila bagian pertama, di mana pada bagian pertama ini akan dibahas beberapa submateri, di antaranya hakikat hak dan kewajiban warga negara, kemudian hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Ini adalah tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, dan yang terakhir adalah yang paling utama, bagaimana menanamkan kepada seluruh peserta didik agar mampu menghormati hak dan kewajiban orang lain dengan penuh tanggung jawab. Nah, baik, untuk yang sekarang kita akan membahas materi pertama. Materi pertama yaitu berkaitan dengan hakikat hak dan kewajiban warga negara. Nah, tentunya hak dan kewajiban sudah sangat familiar di kalian semua, karena hak itu telah melekat pada diri setiap manusia. Ibarat 2 sisi mata uang, hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Seseorang akan mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Banyak contoh yang dapat kita lihat, dan salah satunya adalah contoh yang melekat pada diri kalian sebagai pelajar. Seorang pelajar akan mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru mata pelajaran tersebut, yaitu kewajiban dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan seterusnya. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sementara kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita bicara hak dan kewajiban secara umum, hak itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sementara kewajiban itu adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu hak dan kewajiban secara umum. Sementara kalau hak dan kewajiban warga negara tentunya dikaitkan dengan keberadaan kita sebagai warga negara dari suatu negara tertentu. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan sebagaimana hak dan kewajiban, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah akan muncul hak-hak dan sebaliknya. Nah, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Banyak orang hanya menuntut hak saja tanpa melakukan kewajiban. Nah, seseorang tidak dapat melaksanakan haknya secara mutlak atau penuh karena dibatasi oleh hak orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban harus berbanding lurus dengan penegakan hak warga negara, karena
Jika tidak, akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, ini dari gambar ini kita dapat melihat bahwa salah satu contoh hak warga negara itu adalah mendapatkan pendidikan. Sama seperti kalian, anak seusia kalian sudah sepantasnya untuk mendapatkan pendidikan, dan kewajiban negara adalah untuk memfasilitasi hak kalian tersebut. Nah, ini salah satu contoh hak kalian juga sebagai warga negara, yaitu hak untuk mengembangkan diri, mengembangkan budaya melalui kemampuan yang ada pada diri setiap warga negara. Nah, ini juga salah satu contoh hak warga negara, yaitu mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak buat warga negaranya. Nah, dari beberapa contoh ini kita dapat melihat bahwa hak dan kewajiban itu memang harus berbanding lurus. Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja melibatkan pemerintah, warga negara, dan peraturan perundang-undangan. Nah, hubungan antara ketiga ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat kalian lihat dari gambar berikut. Ada pemerintah, ada peraturan perundang-undangan, dan ada warga negara. Nah, ini dapat dijelaskan pemerintah sebagai hak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan. Nah, warga negara berhak untuk melakukan tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi dalam pemenuhan hak warga negara harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa harus dicantumkan dalam perundang-undangan? Agar dapat memperkuat hak dan kewajiban antara warga negara dan negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak warga negara agar warga negara mendapatkan kehidupan sosial yang baik, dan warga negara berkewajiban untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhannya. Nah, jadi antara pemerintah dan warga negara tentu saling berkaitan satu dengan yang lain. Pemerintah punya kewajiban, warga negara juga punya kewajiban, dan sebaliknya, kewajiban pemerintah menjadi hak dari warga negara, sementara kewajiban warga negara menjadi hak dari pemerintah yang harus diambil oleh pemerintah. Salah satunya adalah taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin hak-hak warga negara. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada warga negara untuk bisa menunaikan hak pribadi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pemberian hak ini merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam menjalankan dan melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya warga negara Indonesia. Ini dapat kita lihat bersama ya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dan ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ini dapat kalian lihat dari PowerPoint ini ya. Hak warga negara itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terutama dalam pasal 27 sampai pasal 34. Di sana sudah tercantum yang pertama, ada hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ada hak untuk berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, ikut serta membela negara, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kesejahteraan sosial, mendapatkan keadilan sosial. Dan ini tadi sudah Ibu perlihatkan dalam bentuk contoh gambar tadi yang sudah ada di slide sebelumnya. Sementara kewajiban warga negara terhadap negara, ada kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, kemudian kewajiban bela negara,
kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, dan yang terakhir adalah kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, hak warga negara dan kewajiban warga negara ini harus benar-benar dipenuhi supaya dalam pelaksanaannya tidak terjadi yang namanya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Negara sebagai wakil dari pemerintah, penyelenggara pemerintahan, itu juga punya hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak negara atau pemerintah itu yang pertama menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana ada di dalam pasal 33. Semua kekayaan negara dari laut, udara, darat yang menguasai hidup hajat orang banyak itu memang dikuasai oleh negara yang digunakan untuk semakmur-makmurnya warga negaranya. Kemudian hak negara untuk dibela. Kemudian yang terakhir adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Sementara kewajiban negara atau pemerintah itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara menurut Winarno dalam Sulaiman tahun 2016. Nah, ini dapat kalian lihat bersama ya, sebenarnya sama saja. Ini dituliskan ada hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Sementara kewajiban negara ada tambahan ya, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga di dalam tujuan nasional tadi ya. Kemudian kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial dan kewajiban negara memberikan kebebasan untuk beribadah. Ini lebih mendalam lagi. Nah, inilah video bagian pertama untuk materi bab 1, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Semoga melalui video ini kalian dapat memahami materi ini, dan sampai bertemu pada video bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.